Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa salawatullah wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, kita kembali memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat limpahan rahmat dan hidayahnya lah kepada kita, sehingga alhamdulillah kita masih dalam keadaan sehat walafiat untuk kita laksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat Isya secara berjamaah. Semoga ibadah yang kita lakukan ini insyaallah akan semakin mengangkat derajat kita dan semakin memperbanyak timbangan amal kebaikan kita yang insyaallah akan menjadi penentu keselamatan kita di dunia, lebih-lebih di akhirat kelak yaumul hisab insyaallah. Jamaah yang berbahagia, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan yaitu wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau akan menggambarkan pada masa sesudahnya, di mana umat ini ditimpa berbagai macam perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat yang akan menjadikan dia akan mendapatkan kutukan, laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah pernah bersabda, "Kaifa antum idza waqa'at fikum khamsun a'udzu billahi an takuna fikum aw tudrikuhunna." Kaifa antum, bagaimana keadaan kamu nanti, idza waqa'at fikum khamsun, apabila terjadi pada kamu 5 perkara. A'udzu billahi an takuna fikum, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala supaya 5 perkara ini tidak akan menimpa kamu sekalian. Au tudrikunna, atau kamu mendapatkannya. Jadi pesan ini merupakan suatu pesan yang sangat menyedihkan. Sebab Nabi sendiri sebelum terjadi, dia meminta perlindungan kepada Allah. Begitu hebatnya suasana keadaan yang akan menimpa umat ini. Yang pertama, ma zaharatil fahisyatu fi qaumin. Ya, mazara fahisyatu fi qaumin ya'malu bihim alaniya illa zahara fihim at-ta'un wal auja'u allati lam takun fi aslafihim. Tidaklah nampak merata merajalela perbuatan zina dilakukan oleh umat ini secara terang-terangan, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan atau menimpakan yaitu satu bentuk bahaya, penyakit taun, penyakit yang merajalela, penyakit berbahaya. Di mana penyakit itu lam takun fi aslafin, tidak pernah terjadi pada umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW. Ini. Jadi pertama maga kira-kira matu ini
Umai yarega tindakan ta atau bagaimana sambutata, bagaimana langkah kita menghadapi suasana seperti ini. Maka sabita nareko malabban ni rifallawangenna fa banuai. Ya naritu jasenge perzinahan apa ngading perzinahan. Dek naga betana dende na pancaji jama-jaman na fusiri rupa tahu. Malah na pancaji ata rompok. Ya man sanasta sudah nyata. Dek na nasobu kau makwero. Kau malabanya sendiri na kana masobu, pa syafi mubja. Nafal batoni nafal poletoni pengalla taala siare galasa penyakit tahun ya ro kada penyakit tahun torioloe sai tapalene mete papare ka corona ro ya memang nak kena corona ya atau penyakit banyak ya seperti itu ya. Jadi ya Rasulullah dia nang kana kenai umari dia nang kana kari-kari bae nak kenai rasa pro dia nang kana kenai kade maka mate tahu jadi ia rasa pungan latar akibat jadi solusinya beko karo betana de gaga fabura mulet temuka ngirende ia rona reko pole rasa bangi pungan latar. Nah, sebab ujung-ujungnya adalah membawa kepada kematian, ya mati. Jadi kongkala sama leban di falau ngenna betana ummae wa banuae perlu kita tiala tahu agak siro. Taliwa si kafan gau-gau na rupa tahu taliwa si kafan role jemen na jama-jaman na rupa tahu makoi. Bayar si penabita. Kumalab bayar ya, tajan. Balasannya adalah penyakit akan datang menular. Nah itu pertama. Yang kedua, wa ma bahasa qaumul mikyala wal mizan illa uhidu bis sinina wa shiddatil maunati wa jawris sultan. Wa ma bahasa dan tiadalah para pedagang ya yang menggunakan timbangan ukuran ya mengurangi timbangannya mengurangi ukurannya mikyala wal mizan sukatan dan timbangan illa huzubis sinin kecuali Allah mendatangkan kemarau panjang huzubis sinin wa shiddatil maunati wa jawris sultani dan sukarnya bahan makanan sumber kehidupan ini wajah sudah datanglah para penguasa yang menguras yang memeras yang memiskinkan umatnya atau masyarakatnya ya ini bagian jadi dua nas nabi tak koia romatu pak banuai pak balu-balue pak timbange ya mak balu matimbang ni kia de nangka na elok malempu na kurangi timbangan na kurangi betana dende sukatan agak bahayana maka nak maleban ya ro mancaji betana dende na pakole harga na pugau khususnya tahun kai betana dende menggunakan ya balu-balu nana sahabat timbangan dan ukuran lalu dia berlaku curang maka ya pertama sepengal taala nafatan nabi tanah boleh ia itu kemarau panjang timuk malampe timuk agak kira-kira wadi ya terancam sumber-sumber kehidupan manusia ini yang bersumber dari tanaman dega gajaji tanah-tanengi masulin yang nuriandre oleh toni betana dende penguasa tak dan kangi kita peraki semakin kita menjerit
ia ro akibatna nasen nareko ia ro dendek parangkange dek naga elok betana dendek malempu. Masalah-masalah timbangan dan sukatan ini engkau betan nasihat di surah nafaturu pengalat ta'ala khusus untuk mengingatkan itu pelaku-pelaku ekonomi yang menggunakan seperti itu. Yang disebut di surah Al-Mutaffifin, wailun yauma idzil mutaffifin. Celakalah orang yang curang. Siapa itu yang curang? Alladzina idzaktadu 'alan nasi ataupun kalau dia menyukat atau menimbang untuk orang lain, untuk dirinya, dia minta disempurnakan. Kalau nama timbang, kalau nama menggeli, ini tambah-tambah, pasok, pasien ini ketimbangan. Tapi kalau dia nama nama balu, wazanu yusirun, mereka kalau dia timbang untuk kalau nama balu, ya kita tahu nak beli, yusirun narugikan. Ya, nak kurangi timbangan, nak robe betana dan ukuran dan sebagainya. Demi untuk mencari keuntungan. Ya. Ini bentuk kecurangan. Kalau di mana para penguasa, para pejabat-pejabat yang tidak berusaha untuk bagaimana supaya meluruskan ini, itu akan mengakibatkan kemarau panjang. Semakin sulit sumber-sumber penghidupan kita, itu akan terjadi. Itu ancaman. Yang ketiga, wa ma mana qaumul zakata illa munilukatra minas sama walau laul bahai lam yumtiru. Yang ketiga adalah tiadalah orang-orang Islam, orang-orang yang punya harta menahan zakatnya. Melainkan munial katra Allah akan menahan pula hujan yang turun dari langit. Walau bahaim lam seandainya bukan karena Allah cinta dan Allah sayang kepada makhluk-makhluknya yang lain, maka Allah tidak akan menurunkan air hujan lagi. Nah, jadi makanya Nabi Koyar nasihat tahu mapune orang parang. Umat selen deda lo pasuni seket na orang parang. Zakat itu adalah pembersih. Pembersih dari usaha. Ya, pacingi betana orang parang tak nasabah. Tidak mungkin betana, terkadang juga ada hal-hal yang tidak benar yang bercampur dalam urusan itu. Sehingga dengan demikian dengan zakat itu bisa mensucikan. Ya. Nah, pacing itu boleh di sifat-sifat seke terutama. Jadi koyar nasi batatong kai orang parana dek na elok pas seke. Dek elok pasuni seke na. Ya. Aga kibatna make Allah Taala maka Nabi ta muni al-katra minas sabak na tahan itu Allah Taala bosinna pori lagi. Jadi makanya kenapa tidak menentu air hujan? Makir bosina makro terkadang dibutuhkan sekali oleh orang-orang yang membutuhkan, tidak turun. Boleh si betana mencari bahaya sih, menjadi banjir bala dan sebagainya. Ini dasarnya. Ya dari mana rahasianya? Dek nama desa itu seket na tongkai orang-orang. Ini menjadi masalah. Jadi kita lihat apakah orang-orang yang berzakat sekarang betul-betul sesuai dengan aturan yang sudah ada, karena engkau mana betana atau rokna, engkau mana betana timbangan ukuran harta yang mau dizakati. Paya rokna rapi ni sebab wajib ni. Yang mau kudai penarapi sebab sekarang kata maka dia tona wajib. Tapi kadang-kadang sudah berlipat-lipat kali wajibnya, kadang-kadang kita juga mengeluarkan yang tidak sesuai dengan ukuran yang ada di dalam agama kita. Ini penting. Sebab yang kau biasa bertanda dendeh, kita gagal. Jadi maka Nabi ta kau berani natahamani denda kalau masa ke tanya ni natahaton itu bosin na Allah Taala.
tan bene tania olokolo na pongan la taala na saya lauri balaho na saya ngebetan na lauri bere-bere na saya ngebetan na lenge ide na hobosi pongan la taala de na hobosi. Nah saya maluna ke makam mate-matenya gara-gara dia dia karena dia butuh air lalu dia tidak pernah dapat air. Ya memang masih bunga latah jadi komakur udah nama dia ceseke berarti iri macoy mani betana dende dan leta di makhluk na bunga latah ku ya rona fabosi bunga tasabak magai ia mana fabosi bunga tarang sabak ya makhluk lain dan saya. Nah itu. Kemudian selanjutnya lagi, ya, wa ma hakama umarahum bi ghairi ma anzalallah illa sullita alaihim fastanfadu ma fi ma ba'da aidihim. Tiadalah seorang penguasa menghukum sesuai dengan hukum yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan ya illa ba'sahum bainahum, kecuali Allah akan mendatangkan permusuhan yang tidak akan berhenti di antara mereka. Betana koyarna umaide taniyana hukunna fongal latala melfancaya turang undang-undang hukum di dalam memutuskan segala persoalan urusan dunia ataupun akhiratnya, maka fongal nabita aga bahayana de pok nafahole ni betana dende angka garengi perperangan demi peperangan yang tidak akan berhenti. Ini yang terjadi. Kenapa kita lihat bahwa di negara-negara yang menganggap dirinya negara muslim selalu perang terus. Kenapa? Karena mereka meninggalkan Al-Quran, petunjuk Allah. Mereka lebih mendahulukan hasil pengetahuannya, ya, mendahulukan rasionya daripada petunjuk Allah. Akhirnya apa yang terjadi? Tidak pernah terjadi namanya dari perdamaian. Perang terus, karena tidak akan menghasilkan penyelesaian. Hukum selain daripada hukum Allah pada dasarnya tidak akan menyelesaikan persoalan, semakin menambah persoalan. Karena Tuhan katakan fa in tanazatum fi syai'in faruddu ila Allahi wa Rasul. Kalau ada masalah-masalah yang kamu perselisihkan tentang agama, tentang urusan apa saja, maka kembalikanlah kepada Allah dan artinya kepada Al-Quran dan Sunnah. Apakah kita semua kembali kepada itu? Ya, kita saja lihat. Akhirnya apa yang terjadi adalah kata Nabi. Kona salah ini tewedetna na jampang detna mencari hukum. Malai batana dendek macuri kalau petunjuk na Allah Taala dan Al-Qur'annya siwa ya furaina ora nabita yakin makere na oleh terjadi sehingga kedamaian di lana ini. Perperangan, perpecahan, ya, ketekaian dan seterusnya itu yang terjadi. Kemudian wa ma'atalu kitab Allah illa sullita alaihim fastanfadu ma fi bi'adiyahihim. Tiadalah mereka mengabaikan kitab Allah. Dia nerok malai bertanda dende Quran na pungan latar sebagai sumber nasihat, papangajak. Nak nerok mingkal ini ada na pungan latar yang berpaling dari petunjuk Allah. Apa yang terjadi sullita alaihim fastanfadu, maka Allah akan mengangkat lawan-lawan musuh-musuh Islam untuk ya memperbudak kita, untuk ya menguras semua hasil usaha kita. Ya Nabi tak. Narek kodek na dijampangi, nadek na divariati, na pengajak na pungan Allah Ta'ala bebas ni tahu panrasa-rasa, bebas tepa dongok-dongok kipa kalontok-lontok, bebas ni tepa tanah dende, ya. Marahkan ibarat tanda di sini situasi yang hanya segera mencari keuntungan mereka sendiri. Nah sama ini dari variatif apa ngajakna nasihatna nabi apa orangnya kita berpaling. Bahkan di dalam ayat yang kata man arada dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka. Nah ni tahu mak boko
berpaling bela boleh di pangajak na nabi ta sa Allah taala nasihat agamai fa inna lahu ma'isyatan daka majapur ring atau masusah dia tidak melihat ya bayang-bayang kebenaran, selalu mereka dibayang-bayangi oleh ya kesesatan, dibayang-bayangi oleh suasana-suasana yang sangat mengerikan. Kenapa? Karena mereka berpaling daripada petunjuk dan nasihat-nasihat yang di dalam Al-Quran. Ya Nabi kita jadi akibatnya ya boleh ni bertanah koromai tori sariungin bukan orang-orang kafir, orang yang durhaka, ya merampas segala hasil kekayaan kita sehingga kita tinggal menjerit, kita menjadi merana. Mereka semua mengambil semua kekayaan yang ada pada kita karena kita ini jauh daripada petunjuk dan nasihat-nasihat Allah yang ada di dalam Al-Quran. Ya napasan Nabi kita maka bagaimana keadaan kamu nanti? Tentu bagaimana kita mengantisipasi kalau keadaan ini terjadi. Olehnya itu undang-undang ini peringatan bahwa mari kita berusaha menjaga kita diri masing-masing, jangan sampai kita terjebak di dalam perbuatan zina sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi akan mengundang malapetaka yang luar biasa. Dan juga mari kita sadar mengeluarkan zakat sesuai dengan petunjuk dan tuntunan agama. Dan juga mari kita berusaha yang menjaga, memelihara. Jangan sampai kita berlaku curang di dalam hal-hal dalam masalah-masalah timbangan dan sebagainya. Dan juga mari kita senantiasa berusaha menyesuaikan semua tindakan dan perbuatan kita, petunjuk akhlak dan sifat-sifat kita sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, agar supaya kita bisa terhindar daripada suasana perpecahan dan keretakan yang tidak akan berakhir. Demikianlah sekedar ya nasihat-nasihat yang mudah-mudahan menjadi bahan penguasa untuk kita semua supaya kita betul-betul berusaha menghindar dari hal-hal yang bisa mendatangkan ya bencana kutukan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.